kedokteran. Kegagalan itu menjadi duka semua orang. Amuda tidak tahan dan memilih bunuh diri. Harapan terakhir desa kami mati bersamanya, tutur Mari menangis. Keesokan harinya kondisi kesehatan Raman memburuk. Raman merasa ajalnya sudah dekat. Hal yang dikhawatirkan dokter akan pergi dari desa jika mengetahui Raman sudah meninggal. Untuk membuat dokter tidak pergi dari desa, Raman meminta agar kematiannya dirahasiakan. Jangan kalian berkumpul, jangan kalian meratap, jangan sampai dokter tahu, kubur saja saya diam-diam, ucap Raman. Di ujung kematiannya, Raman berwasiat kepada Mari agar meminta maaf kepada pamannya Laksman. Raman memiliki banyak salah kepada saudara kembarnya itu. Terakhir, Raman meminta Mari keluar ruangan. Raman tidak ingin dilihat sekarat oleh putra kebanggaannya itu. Mari tidak boleh melihat lidah Raman menjulur menghadapi kematian. Mari hanya bisa menangis mendengar kata-kata ayahnya. Tidak lupa, Mari dipesan untuk memastikan dokter tidak meninggalkan desa. Mari keluar mematuhi keinginan sang ayah. Tidak berselang lama, ayahnya meninggal. Mari kembali masuk. Mari menangis melihat ayahnya sudah tidak bernyawa. Kepala desa Cina mengingatkan Mari untuk tidak menangis keras-keras. Jangan sampai dokter Sobana mengetahui ayah Mari sudah meninggal. Mari berjuang keras menahan tangisnya, tapi Mari benar-benar tidak bisa menghentikan air matanya. Masyarakat juga tidak bisa menahan tangis atas kepergian Raman. Kepala desa memohon-mohon agar masyarakat tidak menangis. Jangan menangis dengan suara keras. Jika dokter tahu tentang kematian Raman, dokter akan pergi dari desa, ujar Cina. Sungguh sangat memilukan. Mari mengubur ayahnya tanpa kebisingan apapun. Mari justru dipanggil dokter untuk membawa ayahnya ke puskesmas. Bagaimana mungkin Mari bisa membawa ayahnya yang sudah meninggal ke puskesmas? Tapi jika dokter tahu Raman sudah meninggal, dokter pasti marah karena kematian Raman disembunyikan. Mari bingung harus berbuat apa. Upaya yang bisa dilakukan mencari saudara kembar ayahnya terlebih dahulu, Laksman. Tidak mudah bisa menemukan keberadaan Laksman. Setelah berhari-hari, barulah Mari berhasil bertemu Laksman. Mari membawa pamannya itu ke desa Devanadu. Laksman diajak ke kuburan Raman. Rencananya Laksman akan dibuat menyamar menjadi Raman untuk bertemu dokter Sobana. Laksman yang terlihat dekil dicukur rambutnya. Wajah Laksman memang sangat mirip dengan Raman. Dokter Sobana saja sampai tertipu. Sobana mengira pria di hadapannya adalah Raman. Tes darah kembali dilakukan untuk mengetahui perkembangan penyakit pasien. Selanjutnya Sobana ingin pergi ke kedai teh. Mari membawa Sobana ke kedai yang khusus dibuat untuk Sobana. Saat itulah Sobana memberitahu penyakit ayah Mari yang mengidap kanker. Mari diminta menjaga ayahnya dengan baik. Kata-kata Sobana membuat Mari menangis. Mari berusaha menyembunyikan air matanya. Sobana meminta Mari tenang. Sobana berjanji tidak akan pergi dari desa sebelum ayah Mari sembuh. Besoknya Sobana membawa kabar mengejutkan. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan penyakit ayah Mari tidak bisa disembuhkan lagi. Mari cukup syok mendengarnya. Rahasia kematian ayahnya masih tertutup rapi. Tapi itu artinya pamannya juga mengidap kanker seperti ayahnya. Kepada Mari, Laksman merasa akan segera mati menyusul kakak kembarnya. Laksman bisa merasakan ajalnya sudah semakin dekat. Keesokan harinya, Sobana dan perawat masuk kerja seperti biasa. Sobana heran tidak ada satupun warga yang datang berobat. Mereka pun pergi ke rumah Mari untuk mencari tahu apa yang terjadi. Di rumah Mari terlihat banyak orang berkumpul. Sobana bertanya kepada salah seorang warga, Murugan. Mungkin karena kesal, Murugan marah-marah kepada Sobana. Gara-gara Anda, kami menyembunyikan kematian Paman Raman. Kami membawa saudara kembarnya dan memperkenalkan dia sebagai Raman. Sekarang dia juga meninggal, ungkap Murugan. Sobana kaget mengetahui fakta itu. Mari dan yang lain meminta Murugan tidak bicara lagi. Tapi Murugan terus mengoceh meluapkan kekecewaannya. Sobana dipersilahkan pergi jika memang ingin pergi dari desa. Sobana mendekat melihat mayat Laksman. Mari hanya diam menahan tangis. Sobana merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi.
Setelah Laksman dikubur, masyarakat menemui Sobana yang masih merasa bersalah. Sobana tidak tahu harus berbuat apa. Meski Sobana ingin tetap di desa, hal itu tidak mungkin terjadi. Sobana hanya gadis biasa yang memprioritaskan kebahagiaannya sendiri. Tidak lama lagi Sobana juga akan menikah. Mau tidak mau Sobana harus ikut ke tempat suaminya. "Tolong jangan lagi berjuang untuk membuat saya tetap tinggal di sini," ucap Sobana. Mari berpikir keras untuk tetap mempertahankan Dokter Sobana. Mari berencana membuat Sobana menikah dengan salah satu pemuda desa. Dengan begitu, Sobana akan tetap tinggal di desa. Mari tidak mungkin bisa membuat Sobana jatuh cinta. Wajah Mari tidak ganteng. Mari mengumpulkan beberapa pemuda desa ganteng yang selama ini bekerja di kota. Untuk membuat mereka tertarik, Mari mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membuat dokter jatuh cinta dan menikahinya, Mari akan menghadiahkan 2 hektar tanahnya. Mari juga mengajari para pemuda itu trik meluluhkan hati Sobana. Tujuan utama pernikahan untuk membuat Sobana tetap tinggal di desa. Hanya dengan cara itu, banyak nyawa penduduk desa bisa diselamatkan. Masalahnya, Sobana dipaksa oleh orang tuanya untuk segera pulang. Sobana meminta Mari menjadi supir. Mari bersedia mengantar Sobana pulang ke rumahnya di kota. Rumah Sobana sangat besar. Sepertinya dia memang berasal dari keluarga kaya raya. Mari dikagetkan saat melihat kolektor ada di rumah Sobana. Ternyata Sobana adalah putri kolektor.